Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Ada yang saya mau bertanya sama Bang Zuma, boleh Kak? Oh, monggo silakan sama Bang Zuma. Kalau boleh sama Bang Zuma, ya monggo dilanjut. Silakan. Dari sekte mana, Bang Fer? Saya dari Sulawesi Tenggara, Bang. Posisi sekarang di Papua. Oh iya, mantap sekali. Iya. Bang Zuma, Siap. kemarin malam kan saya sempat juga nonton live-nya Bang Zuma. Iya. Terus ada teman saya yang Kristen juga. Iya. Terus dia bilang, sebenarnya dorang tidak ada hak untuk mengetahui Alkitab. Apalagi mau menjelek-jelekan Alkitab begitu. Jadi dia bilang, kita itu sebenarnya memang mereka yang mereka jelaskan itu memang betul. Yesus dengan Tuhan Allah itu berbeda. Tapi kan dari keyakinan kami sendiri, kita menganggap Yesus dengan Tuhan Allah itu sudah satu. Jadi yang kami sembah sebenarnya itu, kami juga tidak tahu mana yang berkuasa, Tuhan Allah atau Yesus. Di situ kami tidak tahu, karena kami punya pengetahuan itu terbatas. Pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu terbatas. Seperti tembok yang sekarang ini, kita tidak tahu di sebelahnya ada apa. Nah, di situ pengetahuan kami terbatas. Jadi kami tidak tahu yang kami sembah itu, yang berkuasa itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus atau Tuhan Allah. Jadi mereka tidak berhak untuk mengetahui isi Alkitab begitu. Yang tidak berhak apa? Yang tidak berhak siapa? Maksudnya gimana, Bang Zuma? Yang tidak berhak untuk mengetahui isi Bible itu siapa? Yang dimaksud itu adalah Bang Zuma, karena Bang Zuma kan menjelaskan isi Bible yang sebenarnya toh. Iya. Jadi dia merasa macam tidak enak begitu. Karena Bang Zuma juga menjelaskannya sampai ke dalam-dalam, jadi dia tersinggung, dia marah. Jadi malam itu saya mau buat permintaan, mau naik, suruh dia saya diskusi dengan Bang Zuma, tapi tidak diterima, permintaan saya ditolak. Ya, terus? Jadi kalau ini Bang Zuma bisa jelaskan kah? Ya, bisa. Jadi ketika kami apologet, dalam hal ini ketika saya berbicara mengenai apologet, berbicara mengenai pembelaan iman, berbicara mengenai Bible, berbicara mengenai Kristen, berbicara mengenai Yesus, itu berarti saya sedang berbicara tentang Al-Quran. Tidak ada larangan kepada umat Islam untuk membahas isi Al-Quran. Itu pasti tuh. Itu yang pertama. Saya ulang, ketika saya membahas Kristen, ketika saya membahas tentang Bible, ketika saya membahas tentang Yesus, itu berarti saya sedang membahas tentang Al-Quran. Karena Al-Quran membahas tentang sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Al-Quran membahas tentang orang-orang yang mempertuhankan Nabi tersebut. Al-Quran membahas tentang kitab Injil yang telah mereka sembunyikan, mereka campur adukkan dan seterusnya. Al-Quran juga mencatat bahwa di kalangan mereka ada yang menulis kitab, menulis buku dari tangannya mereka sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Jadi hak mutlak dimiliki oleh umat Islam ketika membahas tentang Kristen dan cakupannya, itu pasti. Jadi Kristen jangan panas dalam hal ini. Karena kitab suci Al-Quran membahas tentang runutan yang terjadi terhadap Nabi kami Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Al-Quran memerintahkan kemudian kepada umatnya untuk menyeru, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Nah, ketika kita diperintahkan masuk ke Islam, berarti kita diperintahkan untuk menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu ketika yang datang itu berbudi pekerti baik, yang datang itu punya attitude yang baik, kita layani dengan baik. Kalau yang datang itu penghujat, kita keras terhadap mereka. Itu hikmah. Serulah mereka dengan hikmah. Bahkan ada perintahnya, illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, ya harus diluruskan kepalanya supaya jangan jatuh ke dalam api neraka dan tidak mengajak orang lain untuk ikut dengannya ke api neraka. Jadi kalau ada orang Kristen yang panas ketika Bang Suma membahas Bible, Anda keliru, saudara Kristen. Al-Quran saya membahas tentang kalian. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini untuk menjadikan dirimu dan juga ibumu sembahan selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Kalau umat Islam kemudian dalam hal ini Bang Suma membahas tentang Bible, membahas tentang Yesus, membahas tentang Kristen, dan itu dianggap salah, lalu bagaimana dengan mereka yang membahas tentang Nabi Musa, membahas tentang Nabi Ibrahim, membahas tentang Nabi Isa atau Yesus? Apa hubungannya mereka? Tak ada hubungannya sama sekali. Mereka justru mengambil kitabnya orang Yahudi. Apa tujuannya dan apa haknya? Ada legitimasi enggak mereka mengambil terjemahan kitabnya agama lain? Kan tidak ada. Jarak antara Nabi Musa dengan mereka kurang lebih 17 abad. Kalau kita menghitung abad keempat baru diresmikan agama Katolik sebagai agama kerajaan Roma pada saat itu. Maka antara jarak kitabnya Nabi Musa ke peresmian agama Katolik sebagai agama yang dianut oleh mereka saat ini, itu kurang lebih 1800 tahun. Apa haknya mereka menggunakan itu? Sementara rasionya jelas. Orde Baru membahas Orde Lama. Reformasi membahas Orde Baru dan Orde Lama. Bible, Perjanjian Baru membahas Perjanjian Lama. Maka Perjanjian Akhir, Al-Quran membahas kedua-duanya. Apa masalahnya? Ini terjadi dikarenakan apa? Mereka tidak sadar kalau kelak dunia akan digiring kepada dunia internet. Dunia akan digiring kepada masa digital. Mereka tidak sadar kalau umat Islam akan terbangun. Umat Islam akan sadar betapa di sekeliling mereka dikelilingi penyesat-penyesat yang akan mengajak anak keturunan mereka menjadi penyembah-penyembah manusia. Mereka tidak sadar kalau nanti Indonesia, dunia ini akan ada internet, sehingga mereka terjebak dengan perlakuan mereka sendiri, terjebak oleh misi mereka sendiri, terjebak oleh siasat mereka sendiri. Mereka menggantikan istilah-istilah paganisme yang ada dalam Bible mereka dengan istilah-istilah Islam. Mereka tidak tahu kalau ke depan ternyata muncul Bang Suma dan teman-temannya yang akan tahu penyamaran mereka. Nah, kita buka penyamarannya. Kitab mereka Bible diganti Alkitab, Tuhan mereka Theos Dewa diganti Allah, Apostolos diganti Rasul, Nabi, ayat, Injil, semua diambil karena mereka tidak pernah berpikir ke depan akan ada sistem internet yang berlaku di mana umat Islam dengan mudah bisa mengakses apa yang mereka ajarkan kemudian dengan tujuan memurtadkan Islam awam. Kaget mereka sekarang, ternyata lahir orang-orang yang lebih paham Bible daripada pendeta-pendeta mereka. Makanya mereka kepanasan. Mereka berhadapan dengan Bang Suma hanya muncul, menghujat, tidak ada yang bisa menyajikan mempertanggungjawabkan imannya. Nggak ada. Coba. Jadi jangan salah.
orang-orang Kristen harus dengarkan ini. Bang Suma membahas Kristen, Bang Suma membahas Bible, Bang Suma membahas Yesus. Itu karena ketiga komponen ini adalah bagian cakupan daripada isi Al-Quran itu sendiri. Jadi jangan gengsi. Saatnya sekarang Anda belajar Bible, habis itu tampil untuk mengkanter kami, saya khususnya, yang senantiasa membahas Al-Quran dengan cakupan tiga unsur tadi. Yesus, Kristen, Bible. Itu adalah tiga mata rantai yang dibahas di dalam Al-Quran. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Sama-sama Bang. Jadi kalau ditanya lain kali kenapa Bang Suma bahas, sampaikan kata Bang Suma Al-Quran membahas Kristen, membahas Yesus, dan juga membahas Kristen, Yesus, dan Bible. Itu Siap, cakupannya dalam Al-Quran. Kalau Terus masalah dia- Bible, ya silakan. Terus dia Silakan. kan bertanya lagi. Terus dia kan bertanya lagi Bang Zuma. Iya. Dia bilang sama seperti Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad katanya lebih kami punya Tuhan Yesus lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katanya kalau mati tidak bisa bangkit lagi. Itulah kami menganggap Yesus sebagai Tuhan karena walaupun dia sudah mati, bangkit lagi. Itu yang membuat kami percaya. Jadi dia merasa bahwa Yesus itu bisa dibandingkan dengan manusia. Yesus manusia, harusnya Yesus itu Tuhan, tidak layak disandingkan dengan Nabi Muhammad. Harusnya Nabi Muhammad itu disandingkan dengan Paulus, Yesus disandingkan dengan Allah. Kalau berbicara konsep, karena Yesus adalah Tuhan mereka, Allah adalah Tuhan umat Islam. Nabi Muhammad adalah rasulnya umat Islam, Paulus adalah rasulnya umat Kristen. Itu baru sepadan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati, Yesus mati. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diludahin, Yesus diludahin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditampar, Yesus ditampar. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditonjok, Yesus ditonjok. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditelanjangin, Yesus ditelanjangin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berak di celana, Yesus sudah pasti. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibunuh, Yesus dibunuh. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibangkitkan dari kematian, Yesus dibangkitkan dari kematian. Itu baru pas. Sekarang pilih mana yang Tuhan yang maha kuat, maha besar, mana Tuhan yang maha letoi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diketahui silsilahnya langsung sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Paulus, siapa nama bapaknya? Langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Kristen nggak bisa melawan Islam, susah karena Islam itu hak, sementara mereka ada pada sisi batil. Orang yang memberikan sebuah konsep pada kita, misalnya nih, kita di dalam rumah ada yang datang tiba-tiba mau memberikan jaminan keselamatan dengan berbagai macam janji, berbagai macam kemudian hal-hal yang mengenakkan di kuping, dan kita menanggalkan semuanya menuju kepada apa yang diajarkan. Kita harus tahu dong, ini orangnya siapa, dari mana, suku apa, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, bagaimana karakternya dalam lingkungan keluarganya, asalnya dari mana, tempat tinggalnya di mana. Itu harus kita tahu. Harus kita tahu. Misalnya ada orang yang mencalonkan diri menjadi gubernur, kita harus tahu ini orang mana, suku mana, siapa bapaknya, pendidikannya apa, bagaimana sepak terjangnya dan seterusnya. Kita harus tahu. Ini ada orang mengajarkan manusia bertuhan kepada anak bayi, lalu memberikan 13 buku sebagai panduan beragama, di mana endingnya antara surga dan neraka. Tapi mereka tidak tahu siapa bapaknya. Kalah dia, gugur dia di situ. Sama seperti setan. Setan tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Setan itu tiba-tiba muncul menyesatkan orang. Ayo, ini bahaya ini. Siapa yang bakal bertanggung jawab nanti kalau ternyata ajarannya itu tidak benar? Siapa nama bapaknya si Paulus ini? Siapa nama ibunya? Orang dari mana dia? Siapa yang ngajarin dia 13 buku ini? Dari mana dia dapatkan 13 buku yang dia karang sendiri ini?
Harus jelas. Kalau ada orang yang mengajarkan kepada kita, kita harus tahu ini orangnya siapa sih. Coba anak-anak kita misalnya, ada yang bawa pergi, alasannya mau disekolahkan, alasannya mau dikuliahkan. Tanya, ini orangnya siapa? Anak kita hanya untuk sekedar sistem duniawi saja, mengenai pendidikannya saja, kita harus selektif mencari siapa orang ini yang memberikan beasiswa kepada anak saya. Orang dari mana? Apa asal usulnya? Di mana asal usulnya? Apa pendidikannya? Siapa nama bapaknya? Keturunan dari mana dia? Apalagi oknum yang mengajak anak-anak kita mengenai surga neraka. Harus kita tahu, harus kita kenal. Jangan cuma menerima buku 13 buku, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale. Jangan hanya terima itu. Harus ditahu ini buku dari mana, siapa penulisnya, siapa pengarangnya, orang mana, kok hebat kali tulisannya. Dia mengatakan Tuhan datang menjelma menjadi manusia, Tuhan ini mati dibunuh di atas tiang salib. Ini orang siapa, orang yang hebat kali nulis kayak gitu? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Orang ini siapa rupanya? Hebat kali orang ini. Cari tahu dong. Orang ini mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Loh, hebat kali orang ini. Siapa dia ini? Dia mengatakan bahwa Taurat hukum Tuhan itu adalah sampah kotoran. Ini orang siapa sih? Harusnya dicari tahu. Orang yang terlalu berani berbicara menentang firman Tuhan, tahu. Cari tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, orang mana dia. Hidup di abad keberapa? Bertemu tidak dia dengan Nabi Isa alaihissalam? Bertemu tidak dia dengan para rabi-rabi yang ada hidup pada zaman itu? Ada keterangan itu? Tak ada, ternyata gelap. Jadi Kristen ini menerima Paulus begitu saja. Menerima Paulus begitu saja. Nah, itulah hebatnya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir penolong setan di dalam setan mendurhakai pencipta alam semesta. Iblis itu mendurhakai Tuhan, tapi iblis tidak mau cuman sendiri. Maka dia butuh teman-teman, dia butuh saudara-saudaranya, dia butuh rekan-rekan untuk menemaninya masuk ke dalam neraka. Maka iblis berkarya kemudian. Tengok aja karyanya. Yesus mengatakan Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu iblis. Satu, iblis ini yang merasuki Yudas. Maka Yudas disebut iblis. Kalau sampai betul yang dikatakan Al-Quran yang mereka sembah itu adalah iblis, maka benarlah bahwa yang digantung itu adalah Yudas. Karena Yudas menurut Yesus adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Berarti siapa? Yudas. Berarti Yudas sama dengan iblis. Kalau yang digantung ini adalah Yudas, berarti dia adalah iblis. Kalau yang disembah mereka selama ini adalah Yudas, maka selama ini mereka menyembah iblis. Berarti Al-Quran tidak salah. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah inazan, kata Quran. Berhala. Jadi ya sekali lagi saya katakan, kalau mereka membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya, itu keliru. Karena bagi umat Islam Nabi Muhammad itu bukanlah Tuhan, tapi dia hanyalah seorang Nabi dan Rasul Tuhan. Demikian. Ada lagi pernyataan ketiga dari teman saudara itu. Yang pertama terkait kenapa Bang Suma ngurus-ngurus Bible. Yang kedua membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus. Ada lagi yang ketiga? Mereka mungkin mau melantik. Apa mereka tidak mau melantik saya menjadi nabi mereka? Karena sudah banyak yang typing di mana-mana Nabi Suma, Nabi Suma. Sebentar lagi nih saya diangkat sama mereka jadi rasulnya. Kan mereka begitu, kalau ada yang bikin surat, buku, 3 buku, 13 buku, kemudian punya mujizat sedikit, langsung dilantik jadi rasul. Ada yang ngarang-ngarang, ada yang melakukan penelitian. Theophilus yang mulia, karena melakukan penelitian itu baru bukunya dihadiahkan ke Theophilus, diangkat lagi menjadi rasul. Kayak gitu-gitu aja.
ada yang menulis berdasarkan dengan mimpi di Pulau Patmos, diuraikan semua, dianggap lagi jadi rasul. Nah gitu juga nanti ada yang menjelaskan Bible melalui TikTok, diangkat juga menjadi rasul. Banyak tuh yang nulis di bawah biasanya Nabi Suma, Rasul Suma. Wah, artinya tanda-tanda Bang Suma mau diangkat menjadi rasul oleh mereka. Sama seperti Yesus kan? Yesus tidak pernah mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Diangkatnya jadi Tuhan. Hanya karena bangkit dari kubur. Hanya gara-gara keluar dari goa, dianggapnya jadi Tuhan. Ya kan? Yesus masuk ke dalam goa sebagai jenazah, mayat. Begitu keluar dari goa, jadi Tuhan dia. Mayat loh yang dimasukkan oleh Yusuf Arimatea, Nikodemus. Mayat yang mereka masukkan ke dalam goa, mayat. 100% mayat, jenazah. Tak beroh. Tapi begitu kemudian dia keluar dari goa, seketika dia jadi Tuhan. Mana dalilnya? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar kembali bangkit untuk menjadi Tuhan.